Theo Hernandez sabet penghargaan gol terbaik Serie A musim ini. AC Milan untuk mengakhiri puasa gelar Scudetto harus mendapatkan tantangan berat dari tim kuat Atalanta di bulan Mei kemarin. Namun semangat bocah-bocah Milan sungguh luar biasa, hingga akhirnya bisa menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Lazio. Rafael Leao mampu memecah kebuntuan lewat golnya di menit ke-52 untuk membawa Rossoneri unggul 1-0. Namun yang menjadi pusat perhatian dari laga panas ini adalah gol soloran dari Theo Hernandez yang berlari kesetanan dari depan kotak penalti Maignan hingga sukses menceploskan bola ke gawang Yohan Musso. Gol luar biasa pemain internasional Prancis itu akhirnya diputuskan oleh pihak Lega Serie A sebagai gol terbaik musim ini. Sebuah gol yang sedikit banyak telah membuat banyak orang bernostalgia dengan gol soloran Maradona ke gawang timnas Inggris di Piala Dunia 1986. Yashin Adli, si gondrong aset muda dan berharga semilai, bakal dilepas begitu saja? Mengenal lebih dekat Yashin Adli, pemain muda AC Milan yang kabarnya akan ditarik pulang dari masa peminjaman dari Bordeaux. Stefano Pioli pun punya tugas besar untuk memantau perkembangannya selama sesi latihan dan mungkin pramusim sebelum menyerahkan rapornya ke manajemen klub. Sesi pramusim bisa menjadi ajang untuk kebolehan Yashin Adli yang akan menentukan nasibnya di AC Milan kelak. Pasalnya, ada kemungkinan ia akan dilepas lagi sebagai pemain pinjaman musim depan apabila tidak masuk rencana Stefano Pioli untuk musim 2022-2023. Bahkan menurut catatan yang dihimpun laman Sempre Milan, Rossoneri sudah melepas 17 pemainnya keluar klub pada musim 2021-2022. Yashin Adli pun hanya satu dari belasan nama tersebut yang memiliki peluang sama besar dengan Tommaso Pobega untuk bertahan dan menembus skuad Stefano Pioli pada 2022-2023. Sebagai pemain muda yang masih berusia 21 tahun, Yashin Adli memiliki masa depan terbentang luas di hadapannya. Meski persaingan di tim sekelas AC Milan sangat ketat, setidaknya ia punya potensi untuk bertarung melawan rekan-rekannya yang lain. Salah satu pengakuan soal talenta Yashin Adli pun muncul dari mantan asisten pelatih Bordeaux yang bernama Antonio Manicon. Terlepas dari hasil yang didapatkan tim, ia selalu menunjukkan penampilan yang positif. Dia adalah salah satu pemain yang paling proaktif, ucap Antonio Manicon seperti diwartakan laman Sempre Milan. Jika dia bisa mempertahankan standar tersebut, dia akan memiliki segalanya sebagai kekuatan di lini tengah, ujarnya. Seperti pemain muda pada umumnya, Yashin Adli tentu layak mendapat waktu untuk melakukan banyak hal termasuk eksplorasi diri. Milan harus bisa meletakkannya di posisi yang benar, memberinya kepercayaan diri dan menunggu dengan sabar. Jelasnya, potensinya luar biasa. Jika dia mampu beradaptasi, dia akan bermain bagus, pungkas sang mantan pelatih. Paolo Maldini dikabarkan bertahan di AC Milan. Paolo Maldini dikabarkan sudah sepakat bertahan di AC Milan. Pengumuman kesepakatan baru antara keduanya akan segera dilakukan. Kontrak Maldini sebagai direktur teknik dengan Milan akan selesai pada 30 Juni 2022. Mantan pemain bertahan Rossoneri itu sempat khawatir ikatan kerjasamanya tak akan diperpanjang. Football Italia yang melaporkan bahwa Milan memberi Maldini kontrak dengan durasi 2 tahun. Ada opsi untuk memperpanjang kontrak Maldini 1 tahun lagi. Pemberian kontrak itu merupakan buah dari pertemuan Maldini dengan calon pemilik baru Milan, Gary Cardinale. Negosiasi dilaksanakan pada awal bulan Juli. Maldini cukup sukses menjalankan peran sebagai direktur teknik klub. Milan dibawa memenangi Scudetto musim lalu, menghapus puasa gelar Liga Italia selama 11 tahun. Kesuksesan itu merupakan buah dari kinerja Maldini di Milan sejak 2018. Dia mendatangkan beberapa pemain penting seperti Mike Maignan, Theo Hernandez, Rafael Leao, Zlatan Ibrahimovic, sampai Brahim Diaz.
Milan sedang berupaya untuk memperkuat skuad musim ini. Beberapa nama sudah disebut menjadi incaran. Renato Sanches dan Sven Botman merupakan dua pemain buruan Milan asal Lille. AC Milan akan segera ajukan tawaran resmi untuk Charles De Ketelaere. AC Milan tampaknya masih menjadi klub destinasi favorit bagi Charles De Ketelaere, meskipun ada tawaran baru-baru ini dari tim Liga Inggris Leeds United. I Rossoneri sedang mempersiapkan pertemuan baru dengan klub Bruges minggu depan. Ada beberapa kekhawatiran bahwa pemain depan Belgia berusia 21 tahun itu akan tergoda untuk pindah ke Liga Primer Inggris, menyusul tawaran dari Leeds. Namun De Ketelaere dikabarkan telah menolak tawaran itu dan dia ingin pengalaman bersama tim besar Italia ketimbang di klub semenjana Liga Inggris. Seperti dilansir calciomercato.com, AC Milan telah melakukan kontak dengan perwakilan Charles De Ketelaere. Manajemen Rossoneri siap untuk melakukan pembicaraan baru dengan klub Bruges yang bisa berlangsung minggu depan. Pemain Belgia itu dihargai sekitar 35 hingga 40 juta euro. Setelah kalah dalam perekrutan Sven Botman, Milan sekarang perlu memutuskan apakah mereka mampu membeli pemain berusia 21 tahun itu atau tidak. Dengan finansial yang terbatas, Maldini masih perlu menambal lini belakangnya jika Romagnoli jadi pergi meninggalkan klub. Indikasi saat ini menunjukkan bahwa Milan akan mendatangkan Charles De Ketelaere dengan status pinjaman dan kewajiban beli di akhir musim. Tiga keuntungan yang bakal didapat AC Milan dari kedatangan Marco Asensio. Berikut 3 keuntungan yang bakal didapatkan AC Milan jika berhasil mendaratkan Marco Asensio dari Real Madrid. Nama Marco Asensio menjadi perbincangan hangat di bursa transfer musim panas ini, menyusul hadirnya keinginan AC Milan merekrutnya, seiring situasinya yang memburuk di Real Madrid. Dalam laporan terakhir yang dirilis Football Espana, Real Madrid berencana mendepaknya karena tak kunjung menemui titik terang dalam pembicaraan kontrak. Kontrak winger berusia 26 tahun ini di Real Madrid sendiri bakal habis pada 2023 mendatang, atau hanya tersisa 1 tahun saja. Situasi ini pun kemudian digunakan AC Milan yang tengah membutuhkan winger kanan baru untuk mendapatkan jasa Asensio. Dalam laporan Football Espana, pihak AC Milan dan Real Madrid sendiri tengah melakukan negosiasi guna menyelesaikan transfernya. Sejauh ini AC Milan hanya menawarkan uang sebesar 30 juta euro. Tawaran itu menjadi tawaran maksimal dari Rossoneri. Sedangkan Real Madrid mematok minimal 40 juta euro untuk Asensio. Meski ada gap begitu jauh soal harga, ada keyakinan bahwa AC Milan kemungkinan besar bisa menuntaskan transfer ini. Dengan kata lain, kepindahan Asensio dari Real Madrid ke AC Milan hanya tinggal menunggu waktu saja. Kedatangan Marco Asensio dari Real Madrid jelas akan memberikan sederet keuntungan bagi AC Milan. Apa saja keuntungan itu? 1. Mendapat winger kanan mumpuni. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, AC Milan berhasrat mendatangkan Marco Asensio karena membutuhkan winger kanan baru. Di musim lalu, posisi ini menjadi posisi terlemah Rossoneri, menyusul melempemnya beberapa pemain yang menempati posisi itu. 2. Mendapat winger tajam. Di musim lalu, AC Milan hanya punya winger tajam dalam diri Rafael Leao saja, sedangkan di sektor kanan keran gol Rossoneri begitu minim. Sehingga, kedatangan Marco Asensio pun jelas akan membuat AC Milan mendapat winger dengan kemampuan mencetak gol tinggi seperti Rafael Leao. 3. Mendapat pemain berpengalaman. Pengalaman menjadi salah satu faktor yang dimiliki Marco Asensio sehingga AC Milan tergoda untuk memboyongnya ke San Siro musim panas ini. Sejak turun di kancah profesional, Asensio telah tampil sebanyak 328 laga. Torehan sebanyak itu dibuat di usia yang baru 26 tahun. Pengalaman yang dimiliki Asensio tak hanya soal jumlah laga saja, melainkan juga pengalaman di kompetisi-kompetisi yang diikutinya.